masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga teman-teman tetap semangat dan dalam kondisi yang sehat-sehat serta sukacita selalu dari masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit teman-teman. Ada beberapa yang bertanya di dalam kolom komentar mengenai jenis soal yang ada di UAS dan kondisi UAS seperti apa. Jadi pertama kali yang teman-teman harus lakukan pada waktu UAS yaitu pertama mencetak kartu tanda peserta ujian atau KTPU di Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka. Nah, setelah teman-teman mencetak KTPU tersebut akan disebutkan lokasi ujian di mana. Nah, apabila teman-teman mengambil ujian di 2 hari yaitu minggu 1 dan minggu kedua, hari pertama dan hari kedua maksudnya, untuk misalnya di tanggal 1 Desember ujian kita, maka hari kedua kita adalah di tanggal 8 Desember. Seperti itu. Nah, kita harus pertama kali melihat lokasi ujian di mana. Terus kemudian kita cek. Nah, kita harus survei lokasi supaya tahu ruangan ujian kita berada di mana. Nah, tempat ujian untuk hari pertama itu tidak akan berubah di sesi-sesi berikutnya. Misalnya di tanggal 1 Desember di hari ujian yang pertama ini kita mengambil di sesi 1, sesi 3 dan sesi ke-5, maka itu tidak akan berubah tempat ujiannya. Jadi di sesi pertama misalnya kita mengambil pengantar ilmu hukum, yang sesi ketiga kita ngambil hukum pidana, dan yang sesi ke-5 kita mengambil hukum perdata, maka tempat ruangan, tempat duduk, dan lokasinya sama, tidak akan berpindah. Nah, itu pentingnya kita untuk bisa melihat di mana lokasi tempat ujian kita. Oke, jadi itu. Terus untuk hari kedua, biasanya juga di tempat lokasi yang tidak jauh dari lokasi pertama. Jadi sebagai contoh, misalnya di lokasi yang pertama, kita di SD 1 Utan Kayu misalnya. Kemudian di hari kedua itu lokasinya di SMP 02 Utan Kayu juga. Nah, itu juga tidak akan berbeda. Misalnya kita mengambil sesi kedua dan sesi keempat, maka tempat ujian, tempat duduk di hari kedua itu tidak akan bergeser atau berubah. Seperti itu teman-teman. Untuk teknisnya mungkin teman-teman bisa kontak 15000024 untuk memastikan lokasi ujiannya. Nah, setelah itu yang ingin saya bagikan pada teman-teman yaitu kondisi di waktu di ujian UAS. Jadi di mana tempat kita duduk teman-teman itu akan berbeda mata kuliahnya atau jurusannya di depan, belakang, kanan, kiri kita. Bisa saja di depan kita ini, misalnya saya ambil hukum, maka di depan kita itu juga bisa jurusan lain, mungkin ilmu sosial. Di kanan kiri saya mungkin ambil ilmu politik, di belakang saya mungkin ambil manajemen, dan di sebelah kiri saya mungkin ambil akuntansi, kita tidak tahu. Jadi itu benar-benar mandiri dan kita tidak kenal satu sama lain di depan itu. Jadi harap teman-teman siapkan pensil 2B, kemudian penghapus, dan juga minum. Itu barangkali teman di sela-sela ujian haus atau merasa gerah di mulut, itu bisa minum di situ. Terus yang selanjutnya adalah mengenai jenis soal. Nah, jenis soal ini ada beberapa teman yang bertanya
Soalnya seperti apa? Soalnya adalah multiple choice, teman-teman. Jadi ada yang bertanya apakah mirip dengan tes sumatif yang ada di modul-modul itu. Soalnya adalah lebih kurang seperti itu, mirip ya, lebih kurang seperti itu dengan tes sumatif yang ada di modul. Tapi ada beberapa variasi, misalnya nomor, karena biasanya ada 50 soal. Nah misalnya untuk soal pertama sampai soal yang ke-30 itu berbeda dengan yang soal nomor 31 sampai 50. Jadi misalnya soal 1 sampai 30 adalah langsung multiple choice pilihan ganda, jawaban A, B, C dan D. Terus kemudian untuk yang 31 sampai 50 itu bisa variasinya, apabila jawaban 1, 2, 3 benar itu A, 1, 3 benar B, 2, 4 benar C, atau 4 saja benar itu D. Nah itu variasi soalnya yang tidak ada di tes sumatif ya, semacam itu. Atau mungkin ada beberapa modul yang sudah mengadopsi seperti itu juga. Nah itulah yang kondisi yang harus dilihat ya di dalam UAS. Jadi yang pertama teman-teman harus cetak KTPU, jangan lupa, karena itu adalah bukti kehadiran kita. Kemudian siapkan KTP, alat tulis, pensil 2B, penghapus, ballpoint untuk tanda tangan kehadiran kita, dan kemudian adalah minum ya, air mineral secukupnya. Nah itulah yang jadi yang harus kita lakukan di waktu ujian akhir semester itu, teman-teman. Jadi jangan lupa cek lokasi ya, cek lokasi dan tetap konsentrasi. Jadi apa yang sudah kita kerjakan dalam tuton ataupun TTM ataupun di buku modul sumatif itu adalah bekal utama untuk kita menghadapi ujian akhir semester. Itu saja teman-teman, semoga teman-teman semakin semangat dan semakin tertantang ya untuk bisa menyelesaikan kuliah di Universitas Terbuka.